Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk menyadari bahwa kalau kita tahu bahwa pekerjaan ini, proyek ini adalah rencana Tuhan dan porsinya untuk kita, maka mari bekerja keras mewujudkannya sampai jadi, sampai berhasil, dan jangan pernah dengarkan omongan orang. Dengar saja omongan dari firman Tuhan ini. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Tuhan menolong kami sehingga oleh anugerah Tuhan kami dapat menyelesaikan semua pekerjaan porsi dari proyeknya Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Kitab Nehemia pasal 2 ayat 20. Nehemia pasal 2 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Aku menjawab mereka, kataku Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Amin. Saudara pemirsa, ini cerita tentang Nehemia. Nehemia itu orang setingkat menteri di negara asing, di Media Persia, dan kemudian dia terpanggil ketika dia dengar berita tentang kondisi itu orang-orang yang kembali dari pembuangan. Kondisi mereka begitu parah karena seluruh tembok Yerusalem sudah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dulu. Dan sekarang dia akan ingat itu kalau sudah mendengarkan khotbah tentang tembok Yerusalem itu lambang keamanan untuk umat Tuhan. Nah, sedangkan bait Allah lambang dari kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Mengapa saya sebut itu? Karena ini juga dibangun juga nanti bait Allah. Itu yang sering kita sebut sebagai bait Allah, Nabi Hagai dan Zakaria. Baik. Mari kita perhatikan di sini. Ada orang, itu dengar itu ayat 19. Mendengar hal itu Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan raja, serta Gesem orang Arab mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan itu? Apakah kamu mau berontak terhadap raja? Tidak gampang. Ya, proyek besar ini menghadapi tantangan. Baru mulai sudah menghadapi tantangan. Itulah sebabnya saya tadi mulai dengan kata-kata bahwa kalau sudah tahu bahwa pekerjaan ini, pertanian ini, peternakan ini, bisnis ini, usaha ini adalah datang daripada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka maju terus apapun tantangannya. Sudah bisa bayangkan, nanti kemudian ada bagian ayat yang lain di mana umat Tuhan itu bekerja, yang laki-laki tentu saja, ya. Mereka bekerja, apa yang terjadi saudara sekalian? Mereka bekerja, tangan kanan mereka memegang alat, untuk itu tangan kiri memegang pedang atau tombak untuk melindungi diri mereka, sehingga musuh tidak berani menyerang mereka. Bagaimana bekerja dengan setengah waktu dan dalam waktu kurang dari 2 bulan? Ya, 52 hari ini proyek selesai. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita ketika kita membangun sesuatu. Tadi ingat saya sudah katakan, apapun itu, apakah itu pertanian, perkebunan, atau peternakan, apakah itu bisnis tertentu, apakah itu rumah makan, atau apapun, atau warung tertentu, kalau sudah yakin, jangan dengar kata orang.
dengar aja kata Tuhan. Kalau saudara sudah yakin bahwa Tuhan menuntun engkau untuk mengerjakan pekerjaan itu, teruskan saja. Ya. Di sini sampai itu Nehemia diancam, mau dibunuh segala macam, mana dia ikut? Ya, dia bilang, kalian tidak bisa menipu saya. Ya, saya senang sekali menonton cerita Nehemia ini dari itu ada satu ada satu program televisi untuk anak-anak, ya, televisi Kristen. Jadi saya ingin ngajak kita hari ini, jangan menjadi orang yang mudah menyerah. Ada tantangan sedikit, ya kayaknya ini mungkin Tuhan tidak kehendaki. Jangan. Cari betul kehendak Tuhan sejak memulai. Ya, itu sebabnya saya selalu usulkan, kalau memulai sesuatu, apakah itu hal yang paling sederhana, maka saudara berdoa. Saya selalu katakan kepada saudara-saudara di pedalaman yang masih berladang, itu jangan lupa saudara sekalian. Itu kalau api dari ladang saudara itu menyebar sampai kepada ke kebun orang, itu dendanya itu mahal sekali. Ya, harus ada upacaranya segala macam untuk menyelesaikan sengketa itu, masalah itu kena kebakaran. Oleh sebab itu, jangan lupa kalau sudah mau berladang, sudah berdoa, lindungi Tuhan ladang ini supaya nanti tidak apinya ketika dibakar tidak menyebar kemana-mana. Oh, saya tahu saudara sekalian, saya anak pedalaman, karena itu kami buat seperti jalan, ya, di sekeliling ladang itu, baru kami bisa bakar. Dan kami sudah siap dengan alat semprot dari bambu. Oh, saya masih bisa buat sampai sekarang. Mengapa? Kita harus berdoa. Bahkan untuk ladang yang kita mau bangun, apalagi kalau kita berusaha di kota. Saya suka bergurau dengan jemaat, saya katakan, bukalah warung makan, mungkin di depan rumah begitu, dan jualah di situ lontong sayur. Maksudnya apa, saudara sekalian? Sesuatu yang dikehendaki Tuhan untuk kita kerjakan, sekecil apapun, Tuhan akan buat berhasil. Mengapa? Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Jangan kita pernah lupa tentang hal itu. Jadi kalau kita berusaha bekerja, ada hambatan, jangan cepat menyerah. Dengar ini apa kata firman Tuhan di sini. Sekali lagi saya baca untuk kita. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Tuhan yang membuat kita berhasil. Jangan khawatir. Kalau ada tantangan, ada persoalan yang menghambat usaha kita, kita katakan dengan tegas, Tuhanku yang membuat aku berhasil. Jangan terlalu banyak dengar kata-kata orang. Pasti sudah berhasil pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu, tolong supaya seluruh jemaat ketika bekerja, ketika melakukan sesuatu untuk kehidupannya, tidak mengenal menyerah. Terima kasih Tuhan, beri keteguhan hati kepada kami dan sikap hati yang terus memandang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.